Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi median pada standar pertumbuhan WHO. Jadi, kurva yang digunakan itu kurva WHO. Nah, ini contohnya. Kurva WHO itu banyak jenisnya, tapi khusus untuk menegakkan stunting, kita harus pakai kurva yang tinggi per umur. Indonesia tuh di tahun 2017 itu menjadi negara keempat di dunia dengan jumlah stunting tertinggi. Di 2019 kemarin itu sudah ada penurunan persentase stunting di Indonesia dari yang 30% sekarang udah 27,67%. Nah, ini ada di RPJMN ya, target 2024 Indonesia itu adalah 19% targetnya. Nah, ini definisi lain tentang stunting dari Kemenkes. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu bukan dihitung dari saat lahir ya, tapi dihitung dari sejak masa menjadi embrio. Jadi nih, 270 masa kehamilan itu jadi 9 bulan kehamilan dikali 30 hari kan 270 tuh. Nah, kemudian ditambah 730 sampai anak berusia 24 bulan atau 2 tahun. Jadi dari masih janin sampai usia 2 tahun gitu. Nah, makanya stunting itu baru bisa dilihat setelah usia 2 tahun. Stunting juga merupakan salah satu target SDGs yang kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi. Nah, ini kerangka konsep tentang kenapa bisa sampai terjadi stunting. Jadi ada penyebab langsungnya, yaitu asupan makan atau gizinya kurang, dan yang kedua adalah penyakit infeksi atau status kesehatannya yang kurang baik. Nah, kedua hal ini disebabkan oleh penyebab tidak langsungnya, yaitu seperti ketersediaan pangan, kemudian pola asuh yang tidak memadai. Hal ini berkaitan sama pendidikan atau wawasan orang tua ya. Kemudian pelayanan kesehatan, lingkungan, dan RT. Ini misalnya kayak tersedia nggak sih pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau posyandu dan lain-lain. Hal ini ujung-ujungnya adalah memberikan dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka pendek ini adalah dampak yang bisa kita lihat langsung dari anak yang mengalami stunting itu. Jadi misalnya terjadi peningkatan kejadian kesakitan dan kematian pada balita, kemudian perkembangan kognitif motorik dan verbal anak tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan karena mungkin jadi lebih imunnya lebih rendah dan jadi mudah sakit gitu. Dan untuk jangka panjangnya itu posturnya lebih pendek nanti saat dewasa, kemudian resiko mengalami obes dan penyakit lain, kesehatan reproduksinya menurun, dan kapasitas belajarnya juga nanti kurang optimal, jadi dia tidak sepandai anak-anak seusianya, dan produktivitas dan kapasitas kerja juga tidak optimal. Nah, ini dia penyebab kenapa anak yang stunting itu punya banyak dampak di masa depannya ya, karena perkembangan otak di masa anak-anaknya itu dia tidak seoptimal seperti anak-anak yang lain gitu. Dia bisa mengalami gagal tumbuh. Ini kalau secara physically kita bisa lihat nanti dia itu berat lahir rendah, kemudian postur tubuhnya kecil, pendek, dan kurus. Nah, kalau dari segi perkembangannya, itu dari kognitif dan motorik juga pasti akan terpengaruh. Nah, terutama pada saat dia nanti menempuh pendidikan. Kebijakan nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Yang pertama contohnya adalah Perpres nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Rencana Aksi Nasional Pangan Gizi 2015-2016, kemudian Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang TPB atau SDGs ya, sama aja. Kemudian di RPJMN itu juga stunting ini masih menjadi isu utama ya. Kemudian di Strategi Nasional atau Stranas. Nah, ini yang akan lebih detail kita bahas ya. Nah, pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Strategi Nasional atau Stranas ini yaitu 4 ya, holistik, integratif, tematik, dan spasial atau disingkat HITS. Nah, prioritas pada Stranas itu yang pertama sasarannya adalah ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 HPK ya. Yang kedua itu intervensi prioritasnya itu ada 2 macam. Ini ada gizi spesifik dan gizi sensitif. Nah, apa sih bedanya? Nih, jadi bedanya itu kalau yang gizi spesifik, ingat skema yang awal tadi ya, yang ada penyebab
langsung dan penyebab tidak langsung. Kalau yang gizi spesifik, ini dia menangani penyebab langsungnya. Yang 2 macam tadi, yaitu tentang asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan yang gizi sensitif, dia lebih menekankan untuk mengatasi penyebab tidak langsungnya, seperti yang ketahanan pangan, akses pelayanan kesehatan, dan pola asuh. Nah, untuk yang gizi spesifik, dia kelompok sasarannya ada 2 ya. Ada sasaran prioritas dan ada sasaran penting. Kemudian, setiap sasaran itu juga dibagi lagi intervensinya. Ada intervensi prioritas, intervensi penting, dan intervensi sesuai kondisi. Nah, intervensi prioritas ini yang paling urgent, yang paling diutamakan ya, dibanding intervensi yang lain gitu. Nah, untuk ibu hamil contohnya seperti pemberian makanan tambahan ya bagi ibu hamil, kemudian suplementasi tablet tambah darah supaya ibu hamilnya nggak anemia gitu. Nah, untuk intervensi pentingnya seperti pemberian suplementasi kalsium dan ANC. Untuk ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, itu yang intervensi prioritasnya itu adalah lebih ke penyuluhan ya bentuknya. Jadi promosi dan konseling, seperti promosi menyusui yang baik itu gimana, jadwalnya seperti apa. Kemudian pemberian makanan bayi dan anak, karena MPASI pun sampai saat ini banyak yang belum begitu paham gitu, apa sih komposisinya yang baik dan benar, konsistensinya seperti apa. Kemudian tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan, dan pemulihan bagi anak gizi kurang akut. Dan pemantauan pertumbuhan. Nah, ini juga perlu ditekankan karena untuk memantau pertumbuhan anak, mau gak mau anaknya harus dibawa ke posyandu dan diisi diplotkan tinggi dan berat badannya itu secara rutin di kurva pertumbuhan. Karena anak yang stunting bisa aja secara fisik itu terlihat seperti anak normal gitu, proporsional, padahal ketika diplot ke dalam kurva WHO ternyata dia sudah di bawah garis merah. Untuk intervensi pentingnya, yang ibu hamil itu tadi udah ya, kemudian yang ibu menyusui dan anak itu suplementasi kapsul vitamin A, kemudian suplementasi taburia, kemudian imunisasi, suplementasi zinc untuk pengobatan diare dan MTBS. Jadi kalau misalnya anaknya diare nih, ibunya itu harus sudah tahu nih manajemen terpadu balita sakit yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama tuh apa gitu. Dan mencegah kecacingan. Untuk yang sasaran penting itu adalah remaja dan wanita usia subur. Mungkin bingung gitu ya, loh kok kenapa remaja juga jadi sasaran gitu, karena kan tadi seperti yang udah dijelaskan bahwa stunting ini terjadi prosesnya itu pada sejak masa kehamilan gitu. Jadi remaja juga harus sudah mempersiapkan dirinya untuk punya gizi yang baik supaya pada saat hamil anaknya pun perkembangan janinnya juga baik. Untuk anak usia 24-59 bulan sebenarnya ini mirip juga nih sama yang intervensi sasaran prioritas ya. Jadi tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan. Nah, yang intervensi penting juga hampir mirip ya. Bedanya nggak ada imunisasi aja. Untuk yang intervensi Untuk intervensi gizi sensitif itu ada 4 macam. Jadi ini kan tadi fokusnya ke penyebab tidak langsung ya. Jadi yang pertama itu lebih ke penyediaan air minum dan sanitasi. Kemudian peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Jadi kayak KB, JKN-nya, terus bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu. Kemudian peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak. Jadi penting banget konseling dan penyuluhan dan pokoknya penyebaran informasi seluas-luasnya dari berbagai media untuk wawasan bagi ibu dan bagi anak itu. Peningkatan akses pangan bergizi. Jadi bagi keluarga yang kurang mampu diberikan bantuan pangan, akses fortifikasi bahan pangan utama, kegiatan kawasan rumah pangan lestari, dan penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Intervensi penurunan stunting terintegrasi ini dilaksanakan melalui 8
aksi ya, jadi 8 tahapan yang satu sama lain itu saling berkesinambungan. Jadi diawali sama aksi yang satu dulu nih, itu analisis situasi program penurunan stunting. Jadi seperti kita mau melakukan penelitian aja, awalnya itu kita analisis dulu lapangannya seperti apa, situasi ketersediaan programnya kayak gimana, terus permasalahannya seperti apa. Kemudian masuk ke aksi kedua, itu disebutnya penyusunan rencana kegiatan gitu. Jadi ini adalah tindak lanjut dari yang aksi 1 dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi tadi. Kemudian dilanjutkan ke aksi ketiga yang disebut rembuk stunting. Rembuk stunting ini suatu langkah penting nih yang harus dilakukan untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab pelayanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Jadi sama-sama dikonfirmasi, disinkronisasi, dan disinergikan gitu hasil analisis dengan rancangan kegiatannya. Dan juga dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat. Aksi yang keempat adalah penetapan peraturan bupati atau wali kota. Aksi kelima, pembinaan kader pembangunan manusia. Aksi yang keenam, sistem manajemen data. Aksi ketujuh, pengukuran dan publikasi stunting. Nah, yang terakhir, yang aksi ke-8, itu review kinerja tahunan. Oke, ini kita coba ya masukkan ke kurva dari contoh soal untuk mengetahui apakah anak ini masuk kategori stunting. Oke, kita contoh soalnya, seorang anak perempuan usia 4 tahun dibawa oleh ibunya ke posyandu. Kemudian ibunya mengeluh anaknya ini terlihat lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Berat badannya itu sekitar 11 kilo dan tinggi badannya adalah 92 cm. Nah, kemudian gimana caranya kita tahu anak ini itu mengalami stunting atau enggak? Jadi, caranya pertama kita tarik dulu usianya ya, yang gampang. Nah, usianya kan 4 tahun. Nah, di sini nih kira-kira, terus kita lihat garisnya, kemudian kita tandain aja dulu. Terus tinggi badannya kan 92 cm. Kurang lebih di sini. Ya udah kita tarik garis lurus sampai ketemu perpotongan antara si tinggi badan dengan usianya yang 4 tahun tadi. Nah, setelah udah ketemu titik perpotongannya ditandain, baru deh kita lihat ini masuknya di mana sih gitu. Nah, ternyata udah di bawah garis -2. Berarti anak ini masuk kategori stunting, seperti itu. Oke, sekian materi mengenai stunting. Nanti seperti biasa soalnya akan menyusul di video berikutnya. Dan ditunggu komen dari teman-teman, apakah ada saran atau masukan atau pertanyaan ya, silakan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, dadah.